Mai udah belum? Bisa dimulai? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Iya. Jadi pada siang hari ini kita akan masuk ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Sebelum kita lebih lanjut masuk ke materi, demi kenyamanan bersama, alangkah lebih baiknya ruangan dalam keadaan bersih. Silahkan kalian tengok kanan dan kiri, bawah mungkin ya. Kalau masih terdapat sampah, silahkan dibuang terlebih dahulu. Ya, silahkan. Sudah? Ya. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, agar materi yang nantinya akan Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan membaca doa. Siapa di sini ketua kelasnya? Teddy, Bu. Ya, silakan Teddy dipimpin untuk membaca doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Ya, baik, terima kasih. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Muhammad Fajrul sakit, Bu. Sigit sakit, Bu. Muhammad Fajrul dengan Sigit ya? Iya, Bu. Sina izin, Bu. Ya, baik, langsung saja materi pada siang hari ini dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kita akan masuk ke dalam bab 1, yaitu mengungkap fakta alam secara objektif, yaitu laporan hasil observasi, yang mana mata pelajaran pada hari ini bersumber pada buku Cerdas-Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia. Sebelum Ibu menjelaskan lebih detail terkait mata pelajaran pada hari ini, di sini akan Ibu sampaikan terlebih dahulu kompetensi awalnya, yaitu setelah peserta didik mempelajari pelajaran ini, peserta didik mampu memahami teks laporan observasi. Kemudian peserta didik memahami struktur teks dan informasi teks hasil observasi. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengevaluasi informasi yang tidak akurat atau bias dalam laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Dan yang kedua, memahami dan menganalisis gagasan dalam laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Ya, langsung saja ya. Di sini seperti apakah laporan hasil observasi yang objektif? Kemudian, mengapa laporan observasi harus bersifat objektif? Nah, jika kita perhatikan pada gambar di layar, itu seorang anak sedang mengamati atau mengobservasi objek pada binatang, yaitu kupu-kupu ya. Nah, sebelum kalian mengetahui seperti apa sih laporan hasil observasi yang objektif, kemudian mengapa laporan observasi itu harus bersifat objektif. Nah, untuk mengetahui poin kedua tersebut, kalian harus mengetahui dulu apa itu laporan observasi. Apa itu laporan observasi? Laporan observasi adalah teks yang mengungkap fakta atau faktual real atau nyata yang didapatkan melalui proses pengamatan atau melalui sebuah proses observasi ya, pengamatan. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian daripada laporan observasi itu sendiri, yang selanjutnya di sini seperti apakah laporan hasil observasi yang objektif?
Laporan hasil observasi harus bersifat objektif. Yang pertama ini ya. Objektif yang dimaksud di sini yaitu informasi yang disajikan dalam laporan teks observasi tersebut harus sesuai dengan data yang kalian dapatkan pada saat melakukan pengamatan di lapangan. Oleh karena itu, laporan hasil observasi yang ditulis harus dipastikan hanya berisi informasi yang diperoleh di lapangan berdasarkan apa yang indera yang benar-benar kalian dapatkan. Jadi maksudnya di sini berdasarkan dengan apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasakan dan kalian sentuh, seperti itu. Sehingga laporan observasi yang objektif adalah laporan yang hasil pengamatannya atau yang pengamatannya hanya berisi data yang akurat dan terpercaya. Yang selanjutnya, mengapa laporan observasi harus bersifat objektif? Karena laporan observasi itu bersifat aktual, fakta, real atau nyata ya. Jadi hasil dan isinya pun harus nyata sesuai dengan realita pada saat proses pengamatan. Sehingga laporan tersebut akan dapat dikatakan akurat dan terpercaya. Yang selanjutnya di sini, laporan observasi dapat disajikan baik secara populer maupun ilmiah. Ya, jadi perlu diketahui juga bahwasanya dalam laporan observasi itu dapat disajikan menjadi dua ranah atau dua bagian ya. Yang pertama, laporan observasi yang disajikan secara ilmiah, dan yang kedua, laporan observasi yang disajikan secara populer. Yang membedakan antara keduanya ini mungkin yang membedakan antara keduanya ini itu pada segi kebahasaannya ya. Jika laporan observasi yang disajikan secara populer itu biasanya menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang disajikan dalam media sosial misalnya, seperti itu. Dan yang kedua, laporan observasi yang disajikan secara ilmiah itu biasanya menggunakan bahasa yang baku. Kemudian laporan populer memiliki bagian-bagian yang lebih fleksibel, tetapi bagiannya tidak lengkap. Hal itu sebagaimana yang tampak pada artikel dalam surat kabar dan majalah. Kemudian sementara itu laporan ilmiah memiliki bagian lebih lengkap dan sistematikanya lebih teratur daripada laporan observasi yang disajikan secara populer. Laporan hasil observasi pada umumnya disajikan dalam bentuk karya tulis atau yang lazim disebut dengan makalah. Adapun yang disebut dengan makalah itu sendiri adalah karya tulis yang membahas suatu persoalan dengan pemecahan masalah berdasarkan hasil membaca atau hasil dari pengamatan, dari kita melakukan pengamatan di lapangan. Makalah biasanya disusun untuk diskusi-diskusi resmi, misalnya seperti simposium, seminar, atau lokakarya. Makalah juga sering disebut dengan paper, yakni tugas tertulis pada suatu mata pelajaran yang penyusunannya itu dapat berupa kajian hasil observasi dari lapangan. Yang selanjutnya di sini struktur laporan hasil observasi. Struktur ini merupakan struktur laporan hasil observasi yang disajikan secara populer ya. Itu ada 3. Yang pertama itu pernyataan umum atau klasifikasi. Pada bagian ini berisi tentang pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan atau hal umum tentang objek yang akan dikaji dan dijelaskan secara garis besarnya saja atau garis besar pemahaman terhadap objek penelitian tersebut, objek pengamatan tersebut. Di sini contohnya, jika objek observasinya adalah binatang, hal yang dibahas pada bagian pernyataan umum atau klasifikasi ini biasanya nama ilmiah daripada binatang tersebut, kemudian klasifikasi umum binatang. Binatang tersebut termasuk ke dalam golongan unggas, mamalia atau serangga dan lain-lain, dan tempat hidup secara umumnya. Nah, itu bisa dijelaskan pada pernyataan umum dan atau klasifikasi ya. Yang selanjutnya yaitu deskripsi bagian. Bagian ini berisi tentang penjelasan secara detail
mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Nah, di sini contohnya apabila objek observasinya itu binatang, maka hal yang dibahas dalam bagian deskripsi ini bagian tubuh, kemudian pola makan, daur ulang, habitat, kebiasaan unik, dan lain-lain. Itu bisa dijelaskan secara detail di bagian deskripsi ini. Dan yang terakhir itu deskripsi manfaat atau kesimpulan. Pada bagian deskripsi manfaat ini menjelaskan manfaat daripada objek yang diobservasi, baik itu untuk manusia atau bagi alam secara umum. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan contoh teks hasil observasi tumbuhan mangga. Ibu minta salah satu anak untuk membacakan, boleh? Siapa? Ya, silakan. Dwi, silakan. Tumbuhan mangga. Buah mangga terkenal dengan rasanya yang manis dan memiliki banyak serat. Tumbuhan yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat ini banyak ditemukan saat musim mangga berlangsung. Mangga merupakan tumbuhan yang masuk pada marga Mangifera. Tumbuhan ini memiliki 35 sampai 40 anggota dari suku Anacardiaceae. Pohon mangga memiliki ketinggian 15 sampai 30 meter, bercabang kuat, serta kulit batang yang kasar dan tebal dengan banyak celah-celah kecil. Daun mangga termasuk daun tunggal dengan panjang bervariasi antara 1,25 sampai 12,5 cm. Bunga mangga termasuk bunga majemuk dan memiliki panjang hingga 40 cm. Kandungan nutrisi dalam buah mangga terdiri dari serat, karbohidrat, protein, vitamin A, C, dan E, folat, kalsium, kalium, magnesium, dan fosfor. Manfaat tumbuhan mangga selain buahnya dapat dimakan dan diolah menjadi berbagai produk camilan dan minuman, bagian buah lain seperti biji, batang, dan daun juga memiliki kegunaan. Biji mangga bermanfaat untuk pakan ternak, batangnya yang keras dan kuat bisa digunakan untuk kayu bakar, serta daun bisa menjadi obat pada gejala hiperglisemia. Oke, terima kasih Dwi. Ya, setelah kita mengamati laporan hasil observasi yang terdapat di layar ya, bisa dilihat ya. Ibu ingin bertanya kepada kalian. Dari laporan hasil observasi tumbuhan mangga ini, apakah sudah sesuai dengan struktur urutannya? Urutannya apakah sudah sesuai dengan struktur laporan hasil observasi? Sudah. Ya, kita cek ya. Pada paragraf pertama, itu termasuk ke dalam struktur bagian apa? Pernyataan umum. Ya, jelas ya di sini. Pada paragraf pertama itu masuk ke dalam struktur bagian pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kemudian paragraf 2 itu masuk ke dalam struktur bagian apa? Ya, bagian deskripsi atau penjelasan secara detail ya. Di sini pada paragraf 2 ini sangat dijelaskan secara detail terkait pohon mangga, yaitu dari mulai bagian-bagiannya seperti bercabang kuat serta kulit batang yang kasar dan tebal dengan banyak celah-celah kecil seperti itu. Dan yang pada paragraf terakhir ini sangat jelas ya, itu termasuk ke dalam struktur kesimpulan atau ya kesimpulan. Di sini manfaat ya, bisa kita lihat sendiri bahwasanya di sini pada paragraf 3 ini, pada paragraf terakhir ini dijelaskan manfaat daripada tumbuhan mangga atau buah mangga itu sendiri ya. Selanjutnya di sini ada struktur laporan hasil observasi yang disajikan secara ilmiah. Itu terbagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama di sini pendahuluan. Bagian ini menguraikan masalah yang dibahas, meliputi latar belakang masalah, kemudian perumusan masalah, prosedur pemecahan masalah, dan sistematika pembahasan. Kemudian bagian yang kedua yaitu bagian pembahasan. Bagian ini memuat uraian tentang hasil kajian penulis dalam mengembangkan jawaban terhadap masalah yang dirumuskan. Pembahasan masalah dilengkapi dengan data lapangan atau hasil dari observasi di lapangan.
serta pendapat-pendapat penulis itu sendiri terkait permasalahan yang telah diuraikan. Yang selanjutnya yaitu bagian yang terakhir, bagian kesimpulan. Kesimpulan ini berisi tentang pemaknaan kembali terhadap uraian yang telah dibuat pada bagian pembahasan. Bagian ini merupakan hasil pemaknaan kembali pembahasan, bukan ringkasan isi. Dalam mengambil kesimpulan tersebut, penulis harus mengacu pada permasalahan yang diajukan dalam bagian pendahuluan. Ya, jadi itu dia contoh penjelasan tentang materi laporan hasil observasi. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum dipahami? Sudah paham semua ya? Sudah. Oke. Baik, setelah ini silahkan kalian membentuk kelompok. Mungkin untuk pembagian kelompoknya berhitung saja ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3 seperti itu. Ya, silahkan mulai dari Teddy. 1, 2, 3, 1. Ana, silakan. 3, 1. 2, 3, 1, 2. 3, 1. Ya, silahkan anak-anakku sekalian membentuk kelompok sesuai dengan nomor pembagiannya. Ayo nomor 3 mana? Nomor 1. Nomor 3. 1. Aduh, nomor 3 di sini semua loh. Iya loh. Ya, satu di bawah ya. Ayo silakan. Kita subur loh. Sudah duduk sesuai kelompok masing-masing? Ya, masing-masing dari kelompok silahkan siapkan 1 lembar kertas. Satu lembar kertas. Sudah? Sudah. Iya, jadi tugasnya adalah silahkan setiap kelompok membuat laporan hasil observasi. Untuk objek pengamatannya, objek observasinya Ibu bebaskan. Silahkan kalian menentukan sendiri. Untuk waktunya Ibu kasih 5 menit cukup? Cukup ya? Iya, cukup ya, 5 menit ya. Ya, silahkan dari sekarang, 5 menit dari sekarang. Oh iya, mohon perhatian. Kalian membuat hasil teks observasinya itu kalian tentukan juga dengan strukturnya ya. Baik, Bu. Mohon bisa. Kalau memang ada yang masih belum paham bisa ditanyakan ya. Oh iya, boleh. Yang ini?
Waktunya tersisa 3 menit lagi ya. Ya, mohon perhatian, waktunya sudah habis. Silahkan untuk perwakilan dari tiap-tiap kelompok mengumpulkan ke depan. Ya, silahkan. Silahkan. Kelompok 1 mana? Ya. Ya. Mohon perhatian. Baik, nanti tugas kalian akan Ibu cek ya. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada siang hari ini, di sini ada yang bisa menyimpulkan atau ada yang masih ingat materi yang tidak lama Ibu sampaikan? Silahkan, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, jadi materi pada siang hari ini yaitu laporan hasil observasi atau laporan observasi ya. Apa itu laporan observasi? Iya. Iya. Kemudian laporan observasi dapat disajikan menjadi 2. Yang pertama, laporan observasi disajikan secara populer dan dapat disajikan secara ilmiah. Ya. Yang membedakan antara keduanya itu apa? Kebahasaan? Ya, kebahasaannya. Jika laporan observasi yang disajikan secara populer itu menggunakan bahasa yang disajikan dalam media massa misalnya ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sedangkan laporan observasi yang disajikan secara ilmiah biasanya menggunakan bahasa yang baku. Ya, mungkin itu saja ya materi yang dapat Ibu sampaikan pada siang hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu mengakhiri? Sudah paham semua ya? Ya.
Baik, karena kita mengawali pembelajaran ini dengan membaca doa, maka kita akhiri juga dengan membaca doa ya. Silahkan Teddy pimpin untuk membaca doa. Oh ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang disampaikan oleh Ibu tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Ya. Ya.